Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, my name is Desi Rahmadani Kusumaning Adi. I from the Physics Education of Sultan Ageng Tirtayasa University 2019. In this video, I will explain Kepler's law. This video aims to help you understand Kepler's law. Watch the video until the end, don't miss anything. See you at the end of the video. Bye-bye. Langsung aja teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai hukum Kepler. Sebelum itu aku mau nanya nih, apa sih hukum Kepler itu? Nah teman-teman tahu gak nih, kalau dua gambar ini berkaitan loh dengan hukum Kepler. Yuk kita bahas sedikit tentang penemu hukum Kepler, yaitu Johannes Kepler. Johannes Kepler lahir pada tanggal 27 Desember tahun 1571 di Waldseite, Jerman. Beliau adalah seorang tokoh penting dalam revolusi ilmiah, astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog. Beliau paling dikenal dengan hukum gerak planetnya. Beliau meninggal pada tahun 1630 tanggal 15 November di Luxembourg, Bavaria, Jerman. Sejak kecil beliau sudah sering berkenalan dengan gejala langit dan benda langit. Pada tahun 1577 bersama ibunya, beliau menyaksikan munculnya komet. Dan pada tahun 1580 bersama ayahnya, beliau menyaksikan gerhana matahari. Kepler sangat cerdas sehingga ia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Universitas Stuttgart untuk belajar teologi, filsafat, dan matematika. Ia sempat mengajar matematika dan dasar-dasar astronomi di Universitas Graz, Austria. Pada tahun 1584, ia masuk ke seminar Heidelberg untuk bersekolah. Dan tahun 1588 ia memperoleh gelar sarjana penuh nih teman-teman. Terdapat dua contoh soal nih teman-teman yang bisa teman-teman kerjain dulu sebelum kita membahas materi pokoknya, yaitu hukum Kepler. Oke, langsung aja ya kita bahas mengenai hukum Kepler. Jadi teman-teman, hukum Kepler itu terbagi menjadi 3. Hukum Kepler yang pertama membahas mengenai semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari sebagai titik fokusnya. Hukum Kepler kedua membahas mengenai garis hayal yang menghubungkan planet dengan matahari mencakup luas yang sama dengan interval waktu yang sama. Hukum Kepler ketiga membahas mengenai kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari teman-teman. Oke, hukum Kepler 1. Bila kita lihat pada gambar, lintasan planet yang mengorbit matahari berbentuk elips nih teman-teman. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya yang ditandai dengan F1 dan F2. Pada keadaan tersebut, planet memiliki dua jarak nih teman-teman, yakni jarak terhadap F2 dan jarak terhadap F1. Bentuk elips orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitas yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai eksentrisitasnya atau semakin mendekati 0, maka orbit akan berbentuk seperti lingkaran dengan matahari berada di tengahnya. Jika nilai eksentrisitasnya mendekati 1, maka bentuk orbit akan memanjang dan tipis. Jika planet berada pada jarak terjauh, yakni pada sebelah kanan F1, maka pada saat itu planet berada pada titik aphelion. Jika planet berada pada jarak terdekat dengan matahari sebelah kiri F2,
maka planet berada pada titik perihelion teman-teman. Jika matahari berada pada titik fokus sebelah kanan dan planet mengitarinya dengan orbit elips, maka titik perihelion menjadi 0 derajat dan jaraknya adalah R-. Titik aphelion terjadi pada saat theta sama dengan 180 derajat dan jaraknya dari matahari adalah R-max. Pada saat theta 90 derajat dan 270 derajat, jarak planet sama dengan P. Yang selanjutnya adalah hukum Kepler 2. Oke teman-teman, pada gambar di atas diperlihatkan contoh orbit planet terhadap matahari. Ciri-ciri orbit dan kecepatan sudut planet pada orbit yang berbentuk elips akan selalu bervariasi teman-teman. Planet akan bergerak lebih cepat ketika berada dekat dengan matahari, kemudian akan bergerak lebih lambat ketika berjarak jauh dari matahari. Hukum 2 Kepler menyatakan bahwa luasan daerah yang berwarna biru nilainya adalah konstan. Dimanapun planet berada, pada orbitnya diukur berdasarkan interval waktu yang sama. Kita masuk ke hukum Kepler yang terakhir ya teman-teman, yaitu hukum Kepler ketiga. Nah, hukum Kepler ketiga berbunyi kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Secara matematis, hukum Kepler ketiga dapat ditulis dengan T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3 sama dengan konstan. Nah teman-teman, persamaan tersebut dapat diturunkan dengan menggabungkan dua persamaan hukum Newton nih, yaitu hukum gravitasi Newton dan hukum 2 Newton untuk gerak melingkar. Hukum gravitasi Newton berbunyi Fg sama dengan G m1 m2 per R kuadrat. Nah, kalau misalkan hukum 2 Newton untuk gerak melingkar berbunyi sigma F sama dengan M dikali A. Karena ini gerak melingkar, A-nya adalah V kuadrat per R. Maka jadinya sigma F sama dengan mv kuadrat per R. Nah teman-teman, bila kedua rumus kita gabungkan akan menjadi G M1 M2 per R kuadrat sama dengan mv kuadrat per R. Karena M2 di ruas kiri dan M di ruas kanan merupakan sama-sama dari massa planet, jadi bisa kita coret ya teman-teman, sehingga menjadi G M1 per R kuadrat sama dengan V kuadrat per R teman-teman. Karena V sama dengan 2πr per T, sehingga kita masukkan ke rumus yang tadi ya teman-teman, menjadi Gm1 per R kuadrat sama dengan 2πr per T kuadrat per R. Nah, tinggal kita pangkatkan, maka rumusnya akan menjadi Gm1 per R kuadrat sama dengan 4π kuadrat R per T kuadrat. Nah, ini bisa kita otak-atik menjadi T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4π per Gm1 ya teman-teman. Oke, kita akan membahas contoh soal yang tadi ya teman-teman. Soal yang pertama yaitu jarak rata-rata planet A ke matahari adalah 160,0 kali 10 pangkat 5 km dan periode revolusi planet A adalah 2 tahun. Berapa konstanta perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet A ke matahari? Nah, pertama diketahui TA-nya sama dengan 2 tahun, RA sama dengan 160 kali 10 pangkat 5 km. Yang ditanyakan adalah konstanta, di mana rumus konstanta adalah
T kuadrat per R pangkat 3. Tinggal kita masukkan aja ya teman-teman nilai R-nya. Dan TA-nya akan menjadi seperti yang bisa teman-teman lihat pada layar ya. Dimanakah sama dengan 2 kuadrat per 160 dikali 10 pangkat 5 pangkat 3 sama dengan 9,76 kali 10 pangkat 6 tahun kuadrat per kilometer pangkat 3. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Contoh soal yang kedua adalah jika ada planet A dan planet B sedang mengorbit matahari, maka perbandingan antara jarak planet A dan B ke matahari adalah RA banding RB sama dengan 2:8. Namun jika periode planet A mengelilingi matahari ialah 100 hari, maka periode planet B menjadi berapa hari? Seperti biasa ya teman-teman, kita tulis dulu diketahui dan ditanya. Diketahuinya di mana TA sama dengan 100 hari dan perbandingan antara RA dan RB adalah 2:8. Yang ditanya adalah TB. Nah, kita bisa menggunakan rumus ya teman-teman, di mana TA per TB kuadrat sama dengan RB per RA pangkat 3. Kenapa bisa demikian? Karena T dan R selalu berbanding terbalik ya teman-teman. Tinggal kita masukkan aja angkanya pada rumus tersebut. Sehingga menjadi TB per 100 pangkat 2 sama dengan 8 per 2 pangkat 3. TB per 100 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 kali 4. Tinggal kita akarkan saja kedua ruas. Ruas kiri pangkat 2-nya menjadi hilang, sedangkan ruas kanan menjadi akar 4 kali 4 kali 4. Nah, TB per 100 sama dengan 2 kali 2 kali 2. TB per 100 sama dengan 8. TB sama dengan 100 dikali 8. Maka periode planet B mengelilingi matahari ialah 800 hari teman-teman. Berikut ini adalah soal latihan yang teman-teman dapat kerjakan ya. Bila teman-teman tahu jawabannya, teman-teman bisa nih langsung komen aja di kolom komentar. Setelah kita mempelajari tentang hukum Kepler, dapat disimpulkan bahwa hukum Kepler terbagi menjadi 3. Hukum Kepler yang pertama membahas mengenai lintasan orbit setiap planet ketika mengelilingi matahari adalah elips. Sedangkan hukum Kepler kedua mengatakan garis hayal menghubungkan planet dengan matahari mencakup luas daerah yang sama dalam interval waktu yang sama juga teman-teman. Hukum Kepler 3 membahas mengenai kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. That's all I can say, more or less. I'm sorry. Hopefully what I have to say can be useful. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye friends.